Halo semua, perkenalkan kami dari RBL 7 TPB 19A dengan anggota Rida Fitriani program studi Matematika dengan NIM 122160013, Tia Saunia program studi Sains Aktuaria dengan NIM 122410023, Desi Ayu Rahwani program studi Matematika dengan NIM 122160014, Dodi Kurniawan program studi Sains Aktuaria dengan NIM 122410022, Mario Adiono program studi Sains Aktuaria dengan NIM 122410024. Penerapan hukum Bernoulli pada Venturimeter. Sebenarnya siapa sih yang menciptakan hukum Bernoulli? Dan apa sih itu hukum Bernoulli? Yuk kita bahas. Hukum Bernoulli ditemukan oleh matematikawan Belanda Daniel Bernoulli. Hukum ini diterbitkan dalam bukunya Hidrodinamika pada tahun 1738. Bernoulli berkata, jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Hukum Bernoulli ini menyatakan bahwa tekanan fluida akan berkurang jika fluida tersebut mengalir lebih cepat. Hal ini berarti akan ada penurunan energi potensial pada aliran fluida. Venturimeter ini bekerja berdasarkan prinsip kesamaan Bernoulli, yaitu jika kecepatan meningkat maka tekanannya berkurang. Hal ini menandakan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan, di mana teori Venturimeter ini dibuat oleh Venturi pada tahun 1797. Venturimeter merupakan sebuah pipa yang mengalami penyempitan. Aliran air akan semakin cepat apabila melewati luas penampang yang kecil dibandingkan dengan luas penampang yang besar. Tujuan dari percobaan ini sendiri adalah untuk mengetahui penerapan konsep hukum Bernoulli pada Venturimeter, laju aliran zat air pada percobaan. Yuk kita lanjut dalam tata cara pembuatan penerapan hukum Bernoulli pada Venturimeter. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu plastisin, keran, paralon, selang, elbow pipa, soket, triplek, air, dan minyak. Jangan lupa pengaris juga ya untuk mengukur. Lalu, rakitlah alat dan bahan yang sudah siapkan tadi. Lalu, ukurlah ketinggian pada minyak dan air. Lalu, hitung juga ya diameter paralonnya dari paralon kecil hingga paralon yang besar. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan penggaris dengan batas ukur 0,01 cm untuk mengukur ketinggian zat pada minyak dan pada air. Diperoleh ketinggian minyak setinggi 0,17 meter
dan ketinggian air sebesar 0,27 meter dengan diameter pipa yang sama. Selanjutnya, untuk memperoleh kecepatan aliran fluida pada pipa venturimeter dengan manometer, kita terlebih dahulu harus mencari luas penampang pipa A1 dan A2. Di dalam minyak goreng dengan diameter A1 sebesar 0,05 meter, maka diperoleh A1 sebesar 1,96 kali 10 pangkat min 3 meter persegi, dan diameter A2 sebesar 0,025 meter, maka diperoleh luas A2 sebesar 4,9 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Pada air diperoleh luas penampang A1 sama dengan luas penampang A1 dari minyak, dan luas penampang A2 dari air sama dengan luas penampang A2 dari minyak. Selanjutnya, kecepatan aliran fluida pada venturimeter menggunakan manometer diperoleh hasilnya yaitu pada minyak goreng V1 sebesar 4,76 kali 10 pangkat min 1 meter per sekon dan V2 sebesar 1,904 meter per sekon. Pada air diperoleh V1 sebesar 0,6 meter per sekon dan V2 sebesar 2,4 meter per sekon. Dari perhitungan di atas telah didapatkan nilai kecepatan aliran fluida yang terjadi antara minyak dan air, di mana kecepatan aliran fluida antara keduanya berbeda. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dengan menerapkan hukum Bernoulli, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, prinsip Bernoulli dapat diterapkan pada venturimeter sederhana. Yang kedua, berdasarkan hukum Bernoulli, semakin besar luas permukaan, semakin besar pula tekanan fluida. Begitu pula sebaliknya, tetapi semakin besar tekanannya, semakin kecil laju aliran fluida. Artinya, tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan fluida. Ketiga, faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran fluida pada pipa venturi adalah sebagai berikut, yakni luas permukaan pipa, tekanan, percepatan gravitasi, dan selisih tinggi permukaan.